Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Duhai Allah yang maha baik, yang maha menatap, yang menakdirkan kami berkumpul, berkahi majelis ini ya Allah. Limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang Engkau terima. Ya Allah, jadikan majelis ini majelis penguat iman. Karuniakan kepada kami iman yang sempurna ya Allah. Keyakinan yang benar, hati yang khusyuk, lisan yang selalu basah menyebut nama-Mu. Tolonglah kami ya Allah, agar kami menjadi orang yang selalu ingat kepadamu, senantiasa bersyukur atas nikmat-Mu, dan seluruhnya menjadi ibadah padamu. Taqabbal minna ya Allah, kabulkan ya Allah. Antas sami'ul alim, Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Semoga semuanya doanya diijabah Allah. Tadi Ustadz Dr. Budi Faisal sudah menyampaikan banyak ilmu, dalil-dalil yang sangat penting untuk diyakini. Saya tanya beliau apa saja yang sudah disampaikan, ternyata semua yang mau saya sampaikan sudah disampaikan beliau. Kalau makan ikan, ini bagian cucuknya, durinya nih. Semoga Allah memuliakan Ustadz Budi Faisal. Di Darut Tauhid itu pembina yayasannya ada 3. Pertama beliau, yang kedua Abdurrahman Yuri, adik, dan yang ketiga AA. Baik, ini menambahkan, kalau dalil sudah jelas ya, Al-Baqarah 186 dan Ghafir 60. Coba bacakan sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, katakanlah aku adalah dekat. Allah maha dekat. Tidak perlu perantara siapapun kalau mau berdoa kepada Allah. Karena Allah maha mendengar, maha dekat, lebih dekat kepada kita daripada apapun dan siapapun. Apanya yang dekat? Kekuasaan Allah, kasih sayang Allah, pengetahuan Allah, ilmu Allah. Allah maha dekat. Dekatnya kita dengan Allah beda dengan dekatnya kita dengan makhluk. Dekat ini ada jarak, yang di belakang disebut jauh, tapi dekat dengan Allah tidak diukur oleh jarak. Laisa kamislihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Pokoknya kita harus yakin Allah maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an
Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa. Jadi Allah menjanjikan, ujibu da'watid, aku mengabulkan, diijabah orang-orang yang berdoa idza da'an, apabila berdoa kepadaku. Jadi tugas kita berdoa dan yang Allah janjikan mengabulkan. Jadi kita tidak ribet sekarang. Tidak usah ragu. Yang jadi masalah dari doa kita adalah justru meragukan janji Allah. Salah ini, dikabulkan tidak ya? Itu bukan urusan kita. Benar tidak nih doa kita? Jangan-jangan doa saya tidak dikabulkan. Itu masalahnya. Tidak boleh ada keraguan. Begini, aslinya ya, tanpa doa juga kita sudah diurus oleh Allah. Setiap saat lebih banyak yang diberikan oleh Allah tanpa kita doa dibanding dengan yang kita minta. Karena kita kurang mengerti apa yang harus kita minta, sedikit. Pernah minta berkedip? Coba kalau setiap yang Allah beri harus kita minta, stres. Minta kedip, kecepatannya mau berapa? Gimana kalau kecepatanan? Muntah. Gimana kalau kelambatan? Tabrakan. Gimana kalau nggak kompak? Pernah minta diberikan air ludah ke Allah dengan jumlah yang cukup, mau berapa liter ibu? Gimana kalau nggak golontoran? Ngacai we ibu teh. Ini serius ya. Kita tidak minta apa-apa. Makan juga dikumpulkan oleh Allah makanan. Dari mana-mana. Berasnya dari Cianjur, garamnya dari Madura, ikannya dari Jatiluhur. Dikumpulkan. Kita cuma nyam-nyam-nyam. Dari sini nggak tahu kemana itu. Coba kalau ngumpul di paru-paru. Kita hanya, ini nggak enak. Didengar itu oleh Allah. Padahal Allah yang nyiapin makanan, dikutuk, tengenah kieu, dicatat itu. Dari sini siapa yang ngurus? Tahu-tahu nanti dikasih tahu, sudah waktunya. Coba kalau nggak dikasih tahu, ya, alah ibu, sudah nih kayaknya bu. Oh gitu. Bayangkan kalau kita pengeluaran nggak diingetin oleh Allah, ya kan? Lagi ceramah, ibu udah nih kayaknya, bau. Alhamdulillah diurus, nggak tahu bagaimana ini di perut kita ini kan, kok bisa beda hasilnya. Nafas, oksigen, tidak lihat oksigennya. Ibu jamaah mengeluarkan karbon dioksida, saya perlunya oksigen. Ribuan orang kesini nyebrotin karbon dioksida. Pakai alat apa hidung ini ya? Gimana saya memilah dan memilih? Tidak tahu apa yang harus masuk. Alhamdulillah selamat nih, dipilihin oleh Allah yang masuk oksigennya. Kalau enggak pingsan saya ini. Nah apalagi ketawa gitu nyebrot bu. Oh. Aduh, repot. Jelas? Apa yang jelas? Setiap saat kita ini diurus oleh Allah. Ibu tahu bagaimana supaya kuku ibu panjang? Bahannya apa? Enggak tahu. Kenapa ibu tidak rambutan wajahnya? Kenapa berhenti di sini? Sugan di sini atau? Kunaon ibu teu kumisan? Allah yang ngatur setiap waktu, setiap saat.
jantung didetakkan, sel-sel terus diganti. Setiap saat Allah mengurus diri kita. Ingat itu baik-baik. Jadi pernahkah, adakah yang kekurangan karunia dari Allah? Cik jawab hadirin. Adakah yang kurang karunia dari Allah? Eta ibu-ibu yang rewel tukang mengeluh teh, apakah ada kurang rezeki dari Allah? Tidak ada. Yang ada itu kurang syukur. Setiap saat. Ini sambil ibu diam begini, diurus semua oleh Allah. Kalau tidak diurus oleh Allah, siapa yang ngurus? Kita boro-boro ngurus diri, tahu juga tidak yang mau diurus. Benar? Pernahkah kita sekejap saja lepas dari karunia Allah? Jawab hadirin. Makanya doa tadi itu ya, Allahumma inni Allahumma a'inni ala zikrika. Minta tolong saya ya Allah supaya selalu ingat padamu. Wa syukrika, dan bersyukur padamu. Ingat ke Allah, syukur ke Allah, terus bisa beribadah kepada Allah. Kita mah mintanya duit melulu. Ya Allah, tetangga saya beli tas baru. Please ya Allah. Emang bagus sih minta ke Allah, tapi mintanya rada kurang inilah apa tuh, cemen. Bukan tidak boleh minta apapun ke Allah, tapi ada yang harus kita minta. Yang paling penting ingat ke Allah, syukur ke Allah. Betul? Lanjut ayat tadi. Apabila idza da'an, apabila berdoa padaku, ya. Jadi tugas kita doa. Saya tidak berani menyebut tugas Allah ya, tidak punya adab. Allah lah yang menjanjikan dikabulkan. Jadi nggak usah ragu. Kita nggak doa juga diurus, benar? Karena aslinya model-model kita gak ngerti ya kenapa Allah ngurus kita. Apa sih model kita ini ya? Acungkan tangan yang tidak punya dosa. Yang dosanya sedikit. Acungkan tangan yang dosanya sedang. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Tuh kayak bahagia lagi. Ada yang tidak ngacung. Kenapa? Karena saya banyak sekali dosanya. Acungkan yang sholatnya selalu khusyuk. Gak ada. Ini dosanya banyak. Istighfarnya berapa banyak sehari? Jangan salah ngomong ya. Setiap ucapan didengar oleh Allah, dicatat oleh malaikat. Berapa sehari? Benar. Ngerti tidak istighfarnya apa? Gak ngerti juga. Gak sadar juga. Dosa setiap waktu. Lihat jadi dosa. Mikir jadi dosa. Bicara ujub, riya, takabur. Kita bicara aja jadi dosa. Lihat temen, bu, eta kerudung teh lunas, dosa. Ya gak? Iya, duduk dari belakang. Ya si Ece teh naon ya teh. Segala dipikir dosa, segala ditanyain pidosaeun. Nonton TV dosa, buka HP dosa. Segitu banyaknya dosa, ibadahnya jelek, sedekahnya pelit, baca Quran gak ngerti. Coba apa yang kira-kira kalau meninggal mau dibawa pulang? Jawab. Amal yang mana? Ini dosa segini banyaknya, punten ya, kalau mau hitung-hitungan mah disamber petir, jelebet, tutung, beres ya.
Tapi diurus kita ini. Lebih banyak ingatnya, lebih banyak lupanya kepada Allah. Jujur. Awas, tongga bohong ya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah, matsalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang ingat kepada Allah, zikrullah, dan orang yang tidak zikrullah, perumpamaannya seperti orang hidup dan mayit. Banyak mana kita ingat Allah atau lupa ke Allah? Jujur. Jadi aslinya kita tuh lebih banyak jadi orang hidup atau kayak mayit? Mayit, zombie. Asli nih, kalau mau jujur, jarang ibu di rumah, di kamar, ngobrol sama suami, segala diobrolin, Allah gak diingat. Itu kamar mayit. Ini rombongan dari mana? Garut, alhamdulillah, terima kasih Bu. Di bus tadi ngerobrol tuh. Kalau kurang zikir namanya bus kereta jenazah ukuran jumbo. Beneran ini hadirin. Kenapa mengawali doa mustajab dengan cerita ini? Supaya kita tidak suudzon kepada Allah. Kita ngaco aja diurus. Iya kan? Makanya tong centil. Udah banyak dosa, centil. Bu, Ibu, kalau satu dosa ibu dibalas oleh Allah mengeluarkan satu bau. Bau apa? Bus dari Garut. Bau apa? Suami mau nikah sama ibu? Kalau ibu super bau gitu, gak ada. Anak mau dipeluk, ada teman yang mau duduk sebelahan. Kalau satu dosa dibalas oleh Allah, satu dosa mengeluarkan satu belatung. Seperti apa? Eta di balik kerudung teh belatung ngungkul. Coba buka mulutnya, belatung semua. Hah? Lelaki pas dibuka kacamata teh belatung aja di dalam. Ngaco aja oleh Allah diurus. Makanya yang paling penting dari doa itu adalah selain kita doa, yang paling penting adalah dengan doa kita jadi sadar siapa diri kita, minta kepada Allah, posisi kita pas jadi hamba, dan Allah Tuhan semesta alam. Nah, makin pas posisi ini makin diijabah. Karena yang paling penting dari doa itu bukan ngasih tahu Allah. Sebelum doa baru mikir saja Allah sudah tahu apa yang mau kita minta. Sebelum terucap, Allah sudah tahu apa yang mau kita ucapkan. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Tadi teorinya sudah dapat semua. Nah sekarang apa nih supaya mustajab? Posisi kita. Kita harus jujur dengan diri kita. Apa sih sebagai hamba? Satu yang harus mulai kita jujur kalau lagi doa tuh ya, kita ini lemah. La haula wala quwata illa billah. Jadi ke Allah teh jangan kayak ke teman, ya Rabb, tolong deh ya Allah. Nah, juga ke sobat wae. Kita itu hamba.
Allah pencipta, penguasa, pemilik langit, bumi, berikut segala isinya. Dunia ini cetek, tidak ada apa-apanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Gak ada apa-apanya. Apalagi kita, benar? Kecuali hamba Allah yang beriman. Allah suka. Jadi yang pertama kalau mau doa, posisi kitanya nih harus benar-benar saya tuh hamba, tidak bisa apa-apa, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali kalau Allah ngasih kekuatan. Saya tidak bisa melakukan kebaikan kecuali dengan taufik Allah. Saya tidak bisa menghindari maksiat kecuali dengan perlindungan Allah. Begitu. Masih ingat azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawabannya? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Ternyata untuk sholat saja kita enggak bisa kecuali ditolong Allah. Hayya 'alal falah. Tidak ada kemenangan dalam apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Tuh kalau ngerti ma'azan teh kayak gitu jawaban tuh. Jadi kita tidak bisa datang ke sini kecuali dengan pertolongan Allah. Kita pergi kemana-mana tidak sadar bahwa kita selamat itu dengan keselamatan dari Garut ke sini teh Allah yang nyelamatin, Bu. Berapa banyak bus yang ngejungkel? Berapa banyak yang pergi dan tidak pulang lagi kalau tidak dikehendaki Allah. Makanya selalu la haula wala quwata illa billah. Ibu mau tahajud enggak bisa kecuali dibangunkan oleh Allah. Kalau enggak ditolong Allah, kerek terus. Nah, posisi ini harus ada. Saya tuh enggak bisa sedekah kecuali Allah yang ngasih uang, Allah yang memberikan taufik. Supaya kita tidak ujub dan kita selalu minta tolong ke Allah dalam hal apapun juga. Nih, keluar dari rumah. Barang siapa yang keluar dari rumah, dia berdoa bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu, saya bertawakal kepada Allah. 'Alallahi la haula, saya tidak punya daya, wala quwata, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, illa, kecuali billah, dengan Allah. Hudita wa kufita wa wukit. 3 hal oleh Allah diberikan. Ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Asal doanya yakin. Gak ada nih yang bisa memudahkan urusan selain Allah. Begitu, Bu, doa. Karena la haula. Nah ini nih, apakah ibu bisa menyolehkan anak-anak? Kurang mantap. Apakah ibu bisa menyolehkan anak? Yang benar. Apakah ibu bisa mengubah suami ibu? Supaya suami ibu jadi baik, bisa enggak ibu? Ibu bisa? Kalau gitu enggak cocok dengan la haula wala quwata, ya enggak? Yang membuat ibu stres itu adalah ibu menginginkan suami soleh tapi tidak mengandalkan Allah. Menginginkan anak jadi baik tidak mengandalkan Allah. Kamu tuh rajin ke masjid dong. Bisa jadi ke masjid dengan begitu? Anak rajin ke masjid hanya dengan pertolongan Allah. Suami jadi baik ke ibu hanya dibulak-balik hatinya oleh Allah. Ibu mau centil stakar kebek, enggak ngepek, Bu.
malah mual. Ya. Beneran Bu, ibu senam, ya enggak, sampai enggak bisa napas karena tahan napas. Ibu centil pakai baju yang apalah kayak gitu, saya enggak boleh nyebutin, ya enggak. Dan enggak ngepek Bu. Tapi kalau ibu ditolong oleh Allah, pasti ngepek. Lelaki, gimana caranya supaya istri jadi baik kepadamu? Pada nunduk weh. Suami bisa ngebulak-balik hati istri? Enggak bisa. Hanya Allah yang kuasa ngebulak-balik hati istri. Makanya harus lebih banyak doa daripada banyak nasihat. Lelaki, jelas? Mau nasihat apa sama istri? Istri udah tahu modalmu. Ayo, mau ngomong apa? Ibu harus bertakwa kepada ngaji Bu, Bapak Ikro jilid 3 aja. Gak ada wibawa kita ini Pak. Apa coba nasihatnya? Ngirit Bu, ngirit naon duit saeutik. Tidak disuruh ngirit juga sudah ngirit sendiri. Makanya la haula wala quwata ini benar-benar mengandalkan Allah. Tidak ada yang bisa bayar hutang selain, tidak ada yang bisa menyolehkan suami selain. Ibu lebih hebat sholat, doa, tobat daripada banyak rewel ke suami Bu. Udah gandeng atuh Bu rewel teh. Dan gak ngepek, selain jadi gak pengen pulang. Ya. Ngambek ke suami bisa membuat suami nurut? Enggak nurut nurut acting. Di depan ibu, mohon, lincah di luar. Mana Bu yang ibu pilih? Suami takut istri atau suami takut ke Allah? Kalau suami takut ke istri, baiknya baik acting. Hanya di depan ibu aja. Di luar merdeka. Tapi suami takut ke Allah, dimanapun dia akan jaga diri. Makanya jangan ditakut-takuti suami itu. Tara rungkul gitu. Kok tahu ya auranya Bu. Lanjut, sudah habis belum waktunya? Jadi harus ngaku kita ini di hadapan Allah, ya Allah saya tidak sanggup apa-apa. Tidak ada yang bisa saya lakukan tanpa pertolonganmu. Itu di hatinya begitu. Tapi kalau sudah mengandalkan, saya punya pengalaman, saya punya ilmu, saya punya relasi, saya punya orang tua, saya punya harta. Wah udah diandalkan selain Allah, gak cocok tuh dengan posisi hamba. Walaupun kita punya dunia yang Allah berikan, kalau Allah tidak nolong, gak ada yang bisa terjadi. Tenanglah, saya bisa nih. Bisa-bisa apa? Bikin aja mencret, gak bisa apa-apa. Benar? Kemarin pulang dari Jordania, disuguhin kacang. Tugas dakwah di Qatar, dibekelin kacang. Naik di pesawat, disuguhin kacang. Pulang ke Indonesia, makan karedok, kacang. Pulang ke sana ada bakso tahu, bumbunya kacang. Langsung tetiasa mapa. Aduh bengkak, pincet. Gara-gara pincet ditahan, ini uratnya naik. Ya Allah, manusia mah lemah. Ku kacang aja nggak goler.
Gak bisa tidur, cenut, ya Allah, kacang. Enaknya tidak seberapa, padahal kacang. Cuma sekeler, itu masalahnya. Astagfirullah ya Allah, seminggu itu pincet dari. Betapa lemah, punya sepatu bagus, susah dipakainya, sereg dah baru. Ya Allah, lemah kita ini. 2, tong ngajago ya, jangan sok pengalaman, sok berilmu, sok hebat, sok terlatih, sok punya relasi, gak. Itu tidak cocok dengan la haula wala quwata illa billah. Yang kedua, kalau ingin diijabah, artinya adalah kita ini fakir, tidak punya apa-apa, bahkan diri ini juga bukan punya kita. Kalau diri ini punya kita, jangan tua dong, jangan atel, ya mah gelis-gelis, kaget. Kalau tubuh ini punya kita, kentut jangan bau, tidur jangan ngorok, enggak, saya nggak pernah ngorok, ya udah tidur ya. Yang lain yang tahu. Ibu bapak ya serius ya. Kita ini enggak punya apa-apa. Semuanya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Kalau ingin diijabah doa, cabut rasa memiliki. Dan semuanya juga tidak punya apa-apa. Tidak ada orang kaya, tidak ada yang aslinya. Semuanya hanya hamba Allah yang diuji dengan dititipi kekayaan. Sesuka Allah, bukan hebat. Jangan kagum sama orang kaya, biasa saja. Bukan harus meremehkan, tidak, bukan begitu. Tapi wah itu sukses. Gak ada orang sukses, kaya itu bukan tanda kesuksesan. Kaya itu tanda beratnya ujian. Wah itu jadi menteri, itu teh cobaan. Wah ini jadi presiden, apalagi presiden. Presiden itu orang yang paling harus kita kasihani. Jabatannya sebentar, tapi dihisabnya berat di akhirat. 280 juta orang akan dipertanggungjawabkan. Berat, makanya enggak usah mau jadi. Siapa yang mencalonkan? Dicalonin juga enggak ada yang milih. Istrinya aja, papa jadi presiden, ih amit-amit katanya. Boro-boro ngurus bangsa, saya aja enggak keurus. Makanya lihat dunia ini, mata lihat dunia, hati ingat Allah. Lihat rumah, oh titipan Allah. Lihat rumah orang lain, oh milik Allah. Lihat mobil, bagus, ini cobaan dari Allah. Kita tidak merendahkan orang yang dititipi, ya, tetapi hati kita tidak kagum. Semua orang tidak punya apa-apa. Bahkan dirinya pun bukan dirinya, pemiliknya. Kalau diri ini milik ibu, ibu jangan tua dong. Gimana teknik menahan uban supaya tidak tumbuh? Apa makan sari areng, ketan hitam, ijuk? Yang belum ubanan belum ngerti. Gak bisa ditahan. Gak bisa, saya sudah beruban dan sudah, alhamdulillah, sudah masuk kemarin 29 Januari 62 tahun. Tinggal setahun lagi, 63 ya, tapi ada teman saya meninggal 53, jadi ada kemungkinan yang masih muda juga duluan ya. Tidak harus saya. Gak bisa ditahan. Tubuh ini makin menua, tidak seperti dulu lagi. Karena ini milik Allah.
bukan milik kita. Nanti sebagian pulang duluan, ada yang rambutnya mulai rontok, ada yang rata-rata sudah pulang duluan nih sebagian, gigi ya kan? Pulang duluan. Bukan punya kita tubuh ini. Orang lain juga bukan punya dirinya. Semuanya milik. Makanya kalau ingin doa diijabah, berhenti bersandar kepada kepemilikan diri maupun milik orang lain. Mintanya hanya kepada Allah, pemilik segala-galanya. Tetangga beli TV baru, ibu nggak usah rewel. Hah, saya tahu TV namanya segede gitu. Dua pilihannya. Kalau ibu pengen gede TV-nya, deketin yang ada. Kalau ibu pengen TV-nya yang gede, ibu minta ke Allah. Ya Allah, tetangga saya engkau beri TV yang besar. Engkau pemilik segala-galanya, saya juga pengen ya Allah. Kalau enggak malu sok ngomong gitu. Tetangga yang ngasih siapa? Sama Allah yang ngasih semuanya. Teman punya tas bagus, yang ngasih siapa? Allah. Tapi itu bagus sekali, dia ori, mereknya juga, tahu tidak? Makin mahal, makin keren, makin bagus, makin besar ujiannya. Ya, ibu berat mana ujian? Kalau ibu punya gelang berlian, emas, atau karet gelang? Hah? Yang lebih menentramkan jiwa ibu yang mana? Hah? Karet gelang kan ibu make kian wae kan? Kumahanya eta teh. Ini sepatu disimpan di mana? Di luar. Siapa yang paling stres? Yang sepatunya paling bagus, mahal, dan lunas. Kesiksa. Yang sepatunya lepet mah jernih. Makanya jangan iri kepada dunia yang dikasihkan ke orang. Karena yang dikasih dunia itu lagi diuji, belum tentu dia bahagia. Benar atau tidak? Nah, minta ke Allah, apapun hanya Allah. Hanya Allah yang punya. Enggak ada yang lain. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Pengen apa-apa, minta ke Allah. Jangan ngarep-ngarep dikasih oleh orang. Bu, ibu, jangan minta-minta sama suami. Suami ibu nggak punya apa-apa. Adanya juga yang dititipin oleh Allah. Kalau ibu banyak berharap dari suami, ibu nggak akan bahagia. Beneran bu? Beneran. Mau apa aja, minta ke Allah pemiliknya. Ya Rob, saya mohon lunasi hutang. Sekiranya lewat suami saya mudahkan rezekinya lewat suami. Dikasih berapapun oleh suami, alhamdulillah ya Allah. Hanya engkau yang memberi rezeki ini. Suami hanya jadi jalan darimu. Saya bersyukur padamu, alhamdulillah ala nikmat. Atas nikmat ini ya Allah. Bu nggak apa-apa, cuman segitu, nggak apa-apa Pak. Allah nitipkan segini, kita syukuri. Kata suami, ya Allah, ibu teh muni sabar pisan. Aslinya sih masih ada 2 gepok lagi. Pising sabar ya bu, ini 2 gepok uang monopoli. Nah. Bu, ibu, minta ke Allah. Karena Allah pemilik apapun juga. Tadi la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya ya. Jadi jangan ngarap-ngarap bisa ngebalikin hati suami dengan diancam, dengan nggak bisa, enggak. Allah yang ngebulak-balik hati. Kalau ada masalah lebih baik sholat, minta ampun kepada Allah. Ya Allah ampun, semua ini pasti diundang karena dosa saya. Tolong ya Allah, hanya Engkau yang bisa membulak-balik setiap hati. Titip anak-anak ya Rob,
Anak-anak semuanya ciptaanmu. Semua anak-anak ini milikmu. Semua anak-anak ada dalam genggamanmu setiap saat. Hanya Engkau yang bisa menyolehkannya. Alhamdulillah. Tenang, tenang Bu. Itu bukan anak ibu, tenang. Tenang, tenang. Coba anak-anak mau disimpan di mana? Di rumahnya nggak ada orang tuanya? Nggak mungkin, benar? Tenanglah, sabar. Tuh, mulai diambilin oleh orang tuanya ya. Alhamdulillah. Tapi dah anak-anak dunianya begitu. Alhamdulillah. Daripada main di diskotik anak-anak di sini. Tiga. Satu apa? Tidak ada daya. Jadi jangan ngandelin siapa-siapa. Kan pernah disampaikan Pak ke bapak-bapak, Pak, nggak usah banyak berdebat di rumah dengan istri. Ada Allah yang bisa menjelaskannya. Ya, bapak dicurigai, padahal bapak tidak salah, nggak usah marah. Enggak Bu, saya enggak. Kata istri gitu. Tenang, ada Allah. Ya Allah, Engkau tahu saya tidak melakukannya. Engkau tahu saya tidak seperti yang dicurigai oleh istri. Istri cemburu ya wajar, tapi hanya Engkau yang bisa menjelaskan. Ibu, saya mengerti Ibu marah kepada saya karena Ibu cemburu. Wah, jangan banyak alasan, tidak jujur Papa tuh. Tapi Allah tahu bahwa saya tidak seperti yang diperasakan. Sok aja, banyak alasan. Udah gak ada lagi kepercayaan padaku. Tenang weh. Ibu udah gak mau lagi percaya. Tenang weh. Ada Allah yang bisa ngebulak. Sungguh Bu, sungguh-sungguh apa? Oh, enggak. Makin panjang omongan makin gak dipercaya. Cicing, diam. Tinggal ambil wudhu, sholat, ya Allah ampun. Saya menyadari musibah ini menimpa. Istri saya ngambek-ngambek terus karena dosa saya yang banyak. Engkaulah yang bisa melunakkan hati. Allah yang kuasa. Ibu juga gitu. Mau ngandelin apa? Ngandelin omongan? Gak. Allah yang kuasa ngebulak balik hati. Ingat baik-baik. Tugas kita itu fadzakir innama anta mudzakir. Hanya mengingatkan, kita tidak bisa mengubah. Tidak bisa mengubah. Kalau kita bisa mengubah, beres dong itu oleh Rasulullah diubah. Enggak bisa. Rasulullah juga hanya dakwah. Hanya mengingatkan. Pak, tidak semua nasihat Bapak ke istri diturutin, ya kan? Enggak usah marah. Dan nasihat istri juga enggak diturutin oleh Bapak. Terus saja, sampai kapan saya ngebangunin anak saya buat sampai sholat. Sampai kita mati ngingetin orang tuh. Karena bagi kita mengingatkan itu amal soleh. Belum tentu diturutin, enggak usah sakit hati. Terus aja. Karena yang ngebulak balik hati siapa? Allah. Jelas Bu, lebih tenang tidak? Jangan aneh Bu, enggak usah aneh. Aduh saya tuh udah gimana, terus aja. Dan doa itu ibadah. Kapannya diijabahnya? Diijabah, ada waktu yang pas. 3, udah habis waktunya belum? Nah, nada itu menentukan sikap emosional ya. Belum, kenapa harus begitu? Biasa aja, belum kan enak. Berat ini ya. Yang ketiga, kita ini bodoh, jahil. Tidak tahu apapun selain ilmu yang Allah berikan sedikit. Jadi kita itu bodoh total kecuali Allah ngasih ilmu yang sedikit. Sedangkan Allah Maha tahu segala-galanya. Innallaha bikulli syai'in alim. Kita tidak tahu. Allah Maha tahu. Ini harus ada posisi ini. Jadi kita jangan sok tahu. Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum
Boleh jadi engkau tidak suka, padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah dan Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan ini penting. Banyak kejadian yang kita kecewa, sesudah dijalanin bersyukur. Dulu ada tukang tape, kakak beradik, patah tuh ininya, rancatannya, apa bahasa Indonesia tuh? Ya, tanggungannya tumpah ke sawah. Oh, bukan adik kakak, dengan temannya ini. Wah, aing mah apes. Modal cuman segini-gininya tumpah. Nah, temennya naik kolbak. Tahu-tahu kolbaknya terguling. Alhamdulillah, untung potong, begitu. Tadi mengeluh, sekarang bersyukur. Kita tidak tahu, makanya jangan sok tahu. Masih ingat yang digigit anjing? Masih ingat tidak? Digigit anjing baik atau buruk? Digigit anjing baik atau buruk? Sok tahu ya. Ya gimana tuh jawabnya, disebut baik takut pulang dari sini digigit. Ya ada yang minta jodoh, pas keluar rumah langsung ada yang tertarik ke dia, ngedeketin dan gawawak teh kena betisnya. Ya Allah, saya minta jodoh, kok yang datang anjing betina. Dibawa ke klinik, diobatin, hari berganti hari, akhirnya tahu rahasia takdir. Ternyata jodohnya perawat. Jadi digigit anjing itu supaya dia ketemu dengan calonnya. Nah, calonnya itu perawat di klinik khusus bagian gigitan. Jadi ya kalau dia digigit buaya nggak bisa ketemu, ya kan habis. Dipilih aja anjing. Tapi ini hanya setiap orang unik dengan takdirnya, tidak bisa. Kemudian bapak-bapak pulang kantor digigit anjing, syukuran ibu, harus menerima kenyataan ya. Naon Pak, bapak digigit anjing, artinya jodoh dengan perawat, enggak begitu. Beda-beda takdirnya. Atau ini pemuda yang nyari jodoh, hayo nyari anjing ngagegel. Bukan begitu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan sok tahu ya, ada kejadian-kejadian yang menurut kita mungkin pahit, nggak enak, tapi tidak ada kejadian yang buruk yang Allah tetapkan bagi yang beriman. Yang buruk itu yang berburuk sangka. Terima sing ridho kalau ada takdir yang nggak enak ya. Faman rodiya falahu ridho, falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir yang Allah takdirkan, Allah pun ridho kepadanya. Wa man sakhito falahu sakutu. Barang siapa yang marah kepada takdir, Allah pun murka kepadanya. Yang udah terjadi menerima ya. Kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal dan gepuk, sate marangi, naon we ya. Daripada kita sibuk kesel, mending kita nikmati episode ini. Kalau lagi gelapnya malam, jangan nunggu pagi, mendingan tahajud. Jadi we mustajab. Ngapain nungguin pagi? Pagi itu ada waktunya. Nggak bisa jadi deket gara-gara kita nunggu-nunggu. Benar? Ini serius nih Bu. Ya, jangan sok tahu anak mau sekolah. Nanti anak kita disekolahin di mana ya Pak?
ribut sekolah, jangan eta mah mahal. Bapak teh nya atuh ka barudak ribut, padahal anaknya masih bayi. Tenang atuh, ada Allah, benar? Tinggal istiqoroh. Yang ciptakan anak siapa? Yang tahu bakat anak siapa? Yang paling tahu terbaik untuk anak siapa? Yang bisa membuat anak ini mencapai masa depannya siapa? Hanya Allah. Ayo Pak, kita istiqoroh. Tong ribut. Suami, Bu, kalau papa meninggal, nanti papa pengen kubur sini dan ibu kubur di sebelahnya. Nggak mau. Kalau papa meninggal kan ibu mau nikah lagi ya? Ribut. Mati juga belum. Berantem. Sama ibu-ibu juga, kalau ibu meninggal sok papa menanti menikah lagi apa? Ibu mah terserah papa, yang paling penting mah kuburan ibu udah kering, jung papa nikah lagi. Ada pesan enggak? Ya pesan ibu mah cuma satu kalau bisa, dan usahakan ya tiap hari disiram kuburannya. Atau kapan keringnya. Ribut, wah itu mah terido, belum pada mati. Kalau udah mati ya udah selesai, betul tidak? Awas ya Bu, kalau saya papa mati, ibu jangan, mau ngapain? Udah mati udah selesai urusan kita. Toh nanti dia dapat jodoh yang lain ya udah. Kita saya mau gentayangan, mau saya ganggu, mau ngapain? Mati juga belum. Udahlah, ada Allah ya. Jangan rariweh hidup ini, benar? Minta ditunjuki Allah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Minta supaya kita diberi petunjuk, minta supaya jadi orang takwa, minta supaya bisa terjaga akhlak kita, dan minta supaya dicukupi. Tidak penting jadi orang kaya, yang penting tiap perlu. Bukan ada, cukup. Ada juga kalau nggak cukup mah stres ya. Perlu 5 juta, ada 50.000, apa nggak ngejeklok. Hidup mah nggak penting banyak uang, yang penting tiap perlu. So kekeh ada we. Yang penting tiap perlu. Banyak juga belum manfaat Bu. Banyak yang sepatunya banyak tapi nggak ada yang cukup. Kaki nomor 42, sepatu nomor 32, mau gimana, meletet. Cukup, minta ke Allah supaya rezekinya cukup. Yang terakhir, hati kita itu harus tahu bahwa kita ini hina dina. Cuma ditutupi Allah aja. Dan Allah yang maha suci, yang maha mulia. Kita dihormati orang bukan karena kita hebat, tapi karena Allah menutupi kebusukan kita yang sebenarnya. Betul? Betul atau betul? Hanya kemurahan Allah saja kita bisa selamat. Doa Nabi Yunus, la ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu minaz zalimin. Tiada ilah selain Engkau ya Allah, maha suci Engkau, sayalah manusia yang zalim. Gitu. Makin ngaku kita ini orang yang kotor, hina, busuk, berlumur dosa di hadapan Allah, dan makin mengakui hanya Allah yang maha suci tanpa cacat celah, dan hanya Dia yang bisa mengampuni. Ini gerbangnya. Makanya orang-orang yang merasa kaya, merasa pinter, merasa kuat, merasa soleh, udah doanya nggak mustajab. Karena dia tidak dalam posisi hamba. Dia udah merasa mampu, merasa kaya. Padahal kita tidak punya apa-apa. Begitu. Sambungkan dengan tadi dari Ustadz Budi Faisal. Waktu mustajab dan segalanya tadi sudah disampaikan. Sekarang amalan hatinya.
posisikan jadi hati hamba, meminta kepada Allah yang maha kuasa, pemilik segalanya, penentu segalanya, yang maha tahu, yang maha baik, yang maha pengampun. Kalau udah bulat seperti itu mustajab. Karena itu yang paling disukai Allah. Kita jadi hamba yang ngaku dan benar-benar menempatkan diri sebagai hamba. Tong petantang petenteng hidup mah mudah bagi Allah ngelibes kita, ya. Mudah, sangat mudah. Ada pertanyaan? 1, 2. Ibu nggak usah ngacung ya, Ibu diwakili yang lain ya Bu ya. Pasti ngacung kan? Oh Ibu ngacung boleh, tapi yang nanya yang lain ya, supaya adil. Ya, mau kaum saya dulu atau kaum wanita? Yang ngacung duluan tadi yang mana? Ibu itu, punten. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini dari Antapani, mau bertanya, 11 bulan yang lalu anak saya meninggal di usia 2,5 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi. Apakah ada doa khusus untuk saya mendoakan anak saya, dan apakah ada doa untuk diri saya sendiri yang sampai saat ini masih sedih, masih sering menangis, masih sesak ketika mengingatnya? Terima kasih. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ikut berbelasungkawa, ya Bu. Seperti yang pernah diungkapkan kemarin, pengajian yang lalu, ciri iman kita perlu ditingkatkan ada 3. Cirinya adalah, kalau iman kita kurang itu cirinya diantaranya ini, selalu cemas dengan yang belum terjadi. Jadi apa-apa yang belum terjadi tuh kepikiran, neken sekali. Karena belum yakin ada Allah yang akan menolong dirinya. Jadi orang yang hidup penuh kecemasan, padahal belum terjadi. Padahal belum tentu terjadi. Padahal belum tentu ada umur. Tapi ada yang menderitanya sudah didahulukan. 1. Yang kedua, kita ukur, ini iman saya tuh baik atau masih perlu ditingkatkan. Yang kedua, terbelenggu oleh masa lalu. Jadi yang lalu tuh kebawa terus. Padahal yang lalu sudah berlalu. Padahal sudah itu takdir yang memang tertulis dan harus dijalani. Kita harus bisa ridho ke takdir. Walaupun sedih normal. Rasulullah SAW ketika Ibrahim putranya wafat, beliau mengeluarkan air mata. Air mata kasih sayang, bukan tidak ridho ke takdir. Dan yang ketiga, cirinya kita imannya harus ditingkatkan adalah capek. Dari pagi, siang, malam teh pikiran capek, hati capek, tubuh capek. Aduh nih capek ngurus barudak teh Yang saya tuh capek sekali ngurus suami saya tuh atuh mending maut we. Harus ditingkatkan. Nah, untuk yang akan datang ada Allah. Allah yang menguasai segala-galanya. Kalau kita benar sekarang, syukur Allah tambah nikmat ke depan. Gak usah risau, apapun yang terjadi ke depan, asal itu yang terbaik dari Allah, kita nikmat. Bagaimana yang lalu? Ridho, harus ridho. Anak ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz, dicatatkan usia sekian. Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Setiap walikuli ummatin ajalun, setiap umat ada ajalnya. Jikalau datang saat yang ditetapkan, la yastakhiruna sa'ah, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan walau sekejap. Fulan meninggal di rumah sakit itu tanggal sekian, jam sekian di kamar, dia naik nanti ke sana ke tempat tidur itu.
Fulan meninggal di kilometer 95 jam 10:02 sekian detik dicabut nyawanya. Pasti ke sana. Semuanya ada waktunya. Tapi putra ibu masih 2,5 tahun, tidak punya dosa. Ada tempat tersendiri, dimuliakan oleh Allah. Kalau kita ridho, faman rodiya falahu ridho, Allah akan ridho. Cirinya Allah ridho, dilapangkan hati kita. Anak bukan milik kita. Kita sayang anak, ada yang lebih sayang ke anak kita. Siapa? Penciptanya. Kita mah kurang sayang. Kenapa anak benyut? Ya kan, ayo mandi peletak. Ih, enggak sayang. Allah yang ngurus anak setiap saat. Allah yang menciptakan, Allah yang mendesain, Allah yang mengurusnya setiap saat. Anak itu amanah, anak itu ujian. Umur sudah ditetapkan Allah. Sing ridho, ya Allah saya ridho. Anak ini sudah kembali kepadamu, engkau yang lebih sayang, engkau yang bisa membahagiakan, yang menjaganya. Gitu. Dan memang cuma diberi kesempatannya segitu, 2,5 tahun. Harus ridho, dan keridoan Allah ke kita. Ya Bu ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Begitu Bu, maaf ya. Lanjut. Saya bisa memahami kalau ibu sedih, tetapi tidak boleh berlarut-larut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya dari Perbas mau bertanya, Ustadz izin. Ya, diizinkan. Perbas naon? Persatuan Sepak Bola. Di mana Perbas teh Bu? Oh, suatu tempat. Iya, enggak apa. Jalan Muhammad Toha yang suka ada ustadz-ustadznya dari ET. Oh, alhamdulillah. Makasih Bu. Ya. Silakan. Apa makna tawasul? Dalam doa kan harus dulu tawasul. Ya itu apakah itu seharusnya atau bagaimana gitu? Yang dapat saya pahami yang paling aman ya Bu ya, yang tidak dipertentangkan, satu tawasul dengan asma Allah. Ya. Asmaul husna seperti la ilaha illa anta. Jadi sebelum doa tuh perbanyak memuji Allah. Ya. Nah, itu yang dicontohkan. Yang kedua, ada hadis tentang tawasul dengan amal soleh kita ya. Yaitu pernah ada orang yang masuk ke gua bertiga ya. Ibu tahu cerita itu ya, karena berbakti ke orang tuanya. Ada yang karena dia menahan diri dari perbuatan maksiat, kemudian ada yang uang karyawannya tidak diambil oleh dia, tapi udah lama balik lagi dikasihkan semua untungnya. Dan ini dikatakannya hanya kepada Allah, bukan ke orang lain. Ya Allah, sekiranya Engkau ridho dengan amal yang saya lakukan itu, ternyata itu ditolong. Dan tawasul minta didoakan oleh orang-orang soleh yang masih hidup. Nah ini paling aman. Ustadz, gini kan malam Jumat. Ya. Bukan ria gitu. Saya teh suka ditunjukin sebagai pimpinan untuk doa. Babacaan anak gitunya wios ku bahasa Sunda. Tekenging. Babacaan anak teh sok ye Pak Ustad tawasul ku amal soleh, mudah-mudahan ku aosan ayat-ayat suci Al-Quran ieu sing dijantenkeun amal soleh ditujukeun ka anu tos ngantunkeun, kanu teu damang, teras kanu nuju mencari ilmu. Tajanten nanti ibu teh nyarioskeun teh mudah-mudahan ku amal soleh pangaosna ayat suci Al-Quran ieu teh sing didugikeun kanu maot gitu. Tak sapertoskeun kitu Ustad. Jadi ulama ada perbedaan pendapat ya. Saya memilih yang paling aman saja gitu. Ya. Yang mana yang aman kayak gitu, yang tadi aja, yang tadi. Gitu. Ya, ada juga tidak dalam posisi menyalahkan ya, yang berbeda pendapat tidak.
Kalau yang berbeda pendapat bisa berpendapat, saya juga boleh milih buat saya kan. Nah saya suka milih yang paling aman aja, yang tidak jadi perdebatan gitu. Anu mana nu aman teh nu tadi? Nu aman nu tadi teh euceul. Hapunten Ustad abi teh ti Singaparna di Tasikmalaya janten bahasa teh abi teh tara unggal dinten bahasa Indonesia tara. Teu sawios ya Allah. Abdi ge sami. Terakhir, makasih ya Bu. Jazakallah khairan Wa Ustad. iyyaki nuhun. Saya mau nggak tahu yang mana aja takdirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana ini? Ya. Mau bertanya, apakah bertawasul atau berdoa kepada Allah dengan amal-amal soleh yang diiringi niat meraih urusan duniawi, contohnya ingin memiliki anak, dapat mengurangi pahala amal tersebut? Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih saya kira pertanyaan. Sing ikhlas saya pula. Pokoknya nama doa, mau minta anak minta didoakan ke orang lain boleh. Mau pamer amal juga darada malu, dah kita bisa beramal juga, Allah yang nolong kita bisa beramal. Sekarang masing bersih, sing yakin kalau misalkan belum punya anak, udah enggak ada lagi di dunia ini yang bisa menciptakan anak selain Allah. Harus tidak ada lagi, ya. Apakah bayi tabung teh jadi tuh kalau Allah menghendaki. Ini habis suami saya sih katanya kurang, enggak terhalang. Kalau Allah mau ciptakan jadi. Harus ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Makanya kalau doa itu dinikmati itu muji Allahnya dulu. Duhai Allah yang maha perkasa, yang maha baik. Wahai yang maha menatap, wahai penguasa langit dan bumi, penggenggam segala-galanya. Apapun yang engkau kehendaki pasti terjadi, tidak ada yang bisa menghalangi. Apapun yang tidak engkau kehendaki tidak akan pernah terjadi. Hanya engkau satu-satunya ya Allah yang kuasa menitipkan keturunan. Hanya engkau pencipta, hanya engkau yang membentuk rupa, hanya engkau yang menghidupkan, hanya engkau yang mengurus, tidak ada selain engkau. Kami tiada daya, tiada upaya ya Allah. Bulat hati ini. Itu disukai Allah. Allah tuh suka sekali hamba yang memujinya, mengaguminya, mengagung-agungkannya. Dan tidak ada ribetnya bagi Allah menciptakan. Kalau Allah mau kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Makanya ibu kalau bangun itu lihat suami teh langsung doa dulu. Jangan, aduh ya Allah, jangan gitu. Atau pas ibu bangun, nada kakek-kakek, berarti ibu nenek-nenek. Ya Rob, ampun ya Allah. Saya nggak mau ngomong sama ibu-ibu, sama lelaki aja. Penutup ya, amalkan. Lelaki mau istrinya jadi baik sama engkau? Ibu nggak usah dengar ini urusan lelaki. Coba begini ya, amalkan surat Al-Baqarah 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah ihsan. Itu berbuat yang paling baik dengan niat karena Allah mencintai kita berbuat baik. Jadi niatnya bukan supaya dicintai istri, bukan istri jadi baik, bukan. Niatnya supaya Allah mencintai kita dan istri terserah Allah nanti diubah hatinya gimana. Allah udah tahu yang terbaik. Mau tahu? Coba mulai dari bangun tidur. Kalau bangun tidur duluan misalkan, sebelum membangunkan istri, sesudah kita doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Doakan, ya Allah,
Terima kasih Engkau titipi pendamping hidup. Muliakan ya Allah, ampuni seluruh dosanya, angkat derajatnya dunia wal akhirat. Jadikan saya menjadi pendamping hidup yang amanah. Berikan ya Allah ilmu, kuatkan iman. Doa yang baik-baik, enggak usah direkam, enggak usah dikasih tahu. Sing ikhlas. Doa rahasia diaminkan malaikat dan kembali ke kita. Cepat-cepat ambil air hangat. Sebelum bangunkan ibu, bangun, kasih air minum hangat. Minum dulu. Selesai, bawa keluar. Kalau istri misalnya ke kamar mandi, cepat bereskan tempat tidurnya. Sing rapi. Jadi pas keluar, istri dari kamar mandi udah rapi tempat tidur. Gelarkan sajadah, siapa tahu mau tahajud. Ya, kita ke kamar mandi, jangan keluar dari kamar mandi kecuali sudah ngegosek WC. Ya enggak? Sing bersih, rapikan, odol, siapa tahu ada yang enggak ada tutupnya. Walaupun kamar mandi sederhana, dirapihkan sehingga keluar dari kamar mandi. Enggak. Kalau di kamar mandi ada cucian, kita yang bawa ke tempat cucian. Kalau mau makan, jangan minta dimasakin apapun, sesukanya aja dimasak. Kalau disuguhin, disyukuri. Terlalu asin, gampang, gak usah ngomong, tinggal minum yang banyak. Insya Allah netral. Ya. Jangan mencela, jangan ngomentari jelek. Pokoknya kalau mau bicara sama istri, pilih perkataan terbaik. Kalau mau nyuruh, cara nyuruhnya yang terbaik. Kalau kita menjawab, jawabannya jawaban terbaik. Bukan supaya istri suka ke kita, tapi ini amal soleh kita. Kalau istri ngomong gak enak, kita ngomongnya yang baik aja. Beres makan, kita yang rapikan, kita yang nyuci. Wah nanti cicing, lakukan aja ya. Mau belanjaan kita yang bawain, kalau mau naik mobil kita yang bukain pintunya. Kalau ngasih uang pakai rasa hormat. Amalkan. Bu, kalau suami ibu kayak gitu keren tidak bu? Yang benar. Ibu senang tidak? Ibu mau marah-marah enggak sama suami kayak gitu? Mau rewel-rewel terus enggak? Mau ngungkit-ngungkit kesalahan tidak? Hah? Mau ngambek-ngambek tidak? Baru teori udah kayak gitu hasilnya kan? Padahal kita bukan supaya disayang ya, tapi harus siap menerima kenyataan ya. Ada beberapa jamaah yang mengamalkan, si istri itu bengong. Naon ya? Sadar katanya. Ada yang nyebut sadar. Ada lagi, ada maunya ya. Ada lagi, mualila ya. Enggak lah. Macam-macam ini. Tadi kan udah dibilangin apapun komentarnya gak usah pikirkan. Terus aja lakukan. Tahan marah, enggak ada marah-marah, enggak ada bertengkar, telen, mengalah. Lihat saja nanti, lihat nanti ya. Beberapa teman-teman yang mengamalkannya takjub sekali perubahannya Pak. Dan urusan Allah yang mengubah, bukan kita yang bisa mengubah. Nikmati menjadi orang terbaik hanya mencari keridhaan Allah. Gimana kalau istri bikin salah? Jangan marah-marah. Nasihati lemah lembut. Di tempat yang terjaga, jangan di depan orang. Dan langsung maafkan sebelum istri minta maaf. Dan udah itu kasih uang. Bagaimana Bu kalau kayak gitu Bu? Hah? Keren tidak Bu? Lihat wajahnya ya. Baru ngarang aja udah luar biasa ya enggak? Emang ada yang begitu? Ada. Ada. Orang yang sangat serius ingin dicintai Allah. Dalilnya Al-Baqarah 195. Lakukan aja yang terbaik. Nanti Allah yang ngebulak balik hati.
Kata sebagian yang mengamalkan, istrinya tuh jadi segen sama suaminya. Jadi malu. Jadi jarang bertengkar. Diajak bertengkar juga suaminya menyimak aja. Udah Bu, maafkan saya ya. Padahal istrinya yang salah, tapi suaminya minta maaf, gak apa-apa. Selamat berbengong-bengong ria, jangan dibandingkan dengan suami yang ada sekarang. Wah, jauh pisan yang salaki abdi malah. Kumaha atuh atiasa diri ronan, wis gak boleh. Saya juga mau yang kayak gitu, tapi masalahnya yang gitu mau tidak sama ibu itu masalahnya. Udah terima yang ada, tinggal dibalik teorinya, ibu yang melakukan yang terbaik. Lillahi ta'ala. Terserah suami mau berterima kasih atau tidak menghargai, itu urusan suami dengan Allah. Urusan ibu adalah ibu lakukan yang terbaik supaya Allah sayang sama ibu. Selesai. Yang membuat ribet itu kita tidak melakukan yang terbaik dan tidak ikhlas hanya karena ingin pasangan hidup baik. Enggak. Makin berharap ke makhluk, makin tidak diijabah. Cukup berharap dari Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha agung, wahai pencipta pemilik langit bumi berikut segala-galanya, wahai yang menciptakan dan mengurus diri-diri kami, wahai yang maha baik, wahai yang maha penyayang, wahai Allah yang maha dekat, maha mendengar, maha mengabulkan doa. Berkahi majlis ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Duhai Allah, ampuni semua dosa kami, sekelam dan sebanyak apapun dosa dan maksiat kami. Ampuni dosa kepada ibu bapak kami. Ampuni dan sayangi orang tua kami. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, berkahi keluarga kami, karuniakan kepada kami keluarga sakinah, jadikan kami menjadi orang tua yang amanah, titipkan kepada kami semua hanya rezeki yang halal barokah, indahkan hidup kami dengan akhlakul karimah, berikan kepada kami lahir batin sehat wal afiyah, titipkan keturunan yang soleh solehah, hafiz hafizah, jadikan keluarga kami keluarga istiqomah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ampuni guru-guru kami ya Allah, para ulama, ampuni para pemimpin kami, karuniakan kepada kami para pemimpin yang takut padamu ya Allah, para pemimpin yang bisa mengantarkan bangsa ini di jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, berikan kelapangan yang sedang dihimpit masalah, berikan kecukupan yang sedang kekurangan dan dililit hutang, berikan kesembuhan jamaah yang sedang sakit ya Allah, berikan kemudahan hajat-hajat yang maslahat dunia akhirat. Undang ke Baitullah jamaah ini ya, jadikan haji hajah mabrur mabrurah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Engkau menyaksikan segalanya, Engkau menguasai segala-galanya. Lindungi dari semua kejahatan kaum zalimin ya Allah. Kuatkan imannya, sempurnakan ya Allah perjuangannya. Jadikan setiap yang wafat Kau jadikan syuhada, Engkau jamu di surgamu.
Jadikan setiap kesedihan Engkau ganti dengan pahala yang melimpah. Jadikan menjadi Engkau yang cukupi segala kekurangan dan keperluannya. Menangkan ya Allah, menangkan atas kaum zalimin. Bebaskan dari penjajahan zalimin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad.